Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada Jumat kali ini ialah mengapa manusia beribadah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, siang hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang sama kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan dan akan kita laksanakan dan ibadah yang akan kita laksanakan mampu mengangkat martabat kita menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa Allah manusia akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan menjaga diri kepadanya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Quran surah An-Nur ayat 52. Kaum muslimin rahimakumullah, keyakinan manusia yang sangat mendasar terhadap Allah sebagai Tuhannya ialah manusia harus yakin bahwa apapun yang dilarang oleh Allah kepada manusia pasti akan menimbulkan mudarat, pasti akan menimbulkan bahaya, baik cepat maupun lambat, bahaya bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Demikian pula manusia harus yakin bahwa ibadah apapun bentuknya yang telah diwajibkan oleh Allah kepada manusia harus diyakini bahwa ibadah itu akan menimbulkan kemaslahatan, kemanfaatan, akan menimbulkan kedamaian cepat maupun lambat untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Maslahat di dunia maupun maslahat di akhirat ini harus kita yakini. Dengan lain perkataan, manusia harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya, manusia dilarang berhusnuzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk memantapkan keyakinan kita bahwa seluruh ibadah itu pasti berdampak positif bagi manusia, ada baiknya kita mencoba mencari tahu dari pernyataan mengapa manusia beribadah. Ibadah adalah bentuk dari ketaatan hamba kepada Tuhannya. Ibadah adalah bentuk loyalitas manusia kepada Tuhannya. Ibadah adalah sebagai ungkapan cintanya hamba kepada Tuhannya. Dan ibadah adalah bentuk penyerahan diri dari hamba yang lemah kepada Tuhan yang maha kuat. Ibadah adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya untuk beribadah kepadanya, antara lain bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga akal manusia. Akal adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Begitu pentingnya menjaga akal ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya yang sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 22, inna sarrada
Rabi indallahi summung bukmul mullazina la yaqilun. Artinya, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk binatang melata di sisi Allah ialah orang yang pekak dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Quran surat Al-Anfal ayat 22. Tujuan ibadah ialah, dilihat dari sudut ini, maka awal-awal Islam telah melarang dan mengharamkan mengkonsumsi makanan apapun ataupun minuman yang dapat merusak akal. Karena kalau manusia akalnya sudah tidak berfungsi, pasti yang ada hanya kejelekan belaka. Dengan demikian, yang dimaksud ibadah ialah tidak hanya terbatas aktif mengerjakan kebaikan saja, tetapi termasuk ibadah juga yang ialah pasif, meninggalkan berbagai macam larangan Allah. Yang kedua, ibadah untuk menjaga eksistensi manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam bentuk yang terbaik, fi ahsani taqwim, dalam Quran surah At-Tin ayat 4. Di samping itu juga diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Kemudian manusia akan kekal, bahkan akan meningkat bila manusia mau beribadah. Status manusia sebagai makhluk yang paling mulia tidak bergeser bila manusia atau menghambakan diri kepada Allah. Sebaliknya, bila manusia menghambakan diri kepada selain Allah, berarti nilai kemanusiaannya akan menurun tajam. Untuk memantaukan bahwa tujuan ibadah adalah untuk menjaga kelestarian nilai manusia, mari kita cermati bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, hendaklah kalian menyembah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ayat 21 surah Al-Baqarah ini berisi, yang pertama, manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang pencipta, bukan yang dicipta. Al-Halik, bukan makhluk. Yang ketiga, tujuan ibadah adalah agar manusia terjaga dirinya dari segala macam sifat dan sikap yang negatif. Bila manusia sadar bahwa ibadah kebalikannya akan kembali kepada manusia, bukan kembali kepada orang lain, dan juga bukan kembali kepada Allah, insya Allah tidak ada orang yang tidak mau beribadah. Karena sesungguhnya ibadah adalah suatu kebutuhan manusia dalam rangka menjaga status manusia sebagai makhluk yang paling baik dan paling mulia. Yang ketiga, mempersiapkan bekal. Hidup di dunia ini sudah banyak mengalami kesulitan, apalagi kehidupan manusia sesudah mati nanti pasti jauh lebih sulit dan lebih berat. Untuk bisa baik kehidupannya sesudah mati nanti, pasti harus mencari bekal yang sejak sekarang. Dunia ini adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memetik. Dengan perkataan lain, kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia nanti ketika mati kemudian pindah ke alam barzah dan alam akhirat agar membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, begitu pentingnya menyiapkan bekal sekarang untuk kehidupan sesudah mati. Sampai-sampai Allah berpesan pada surah Al-Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang ibadah,
Sudah barang tentu tidak terbatas amal perbuatan yang bisa dilakukan di masjid atau di musala saja, tetapi ibadah bisa dilakukan di mana saja, karena ibadah adalah meliputi segala macam kebaikan, baik untuk Allah maupun untuk makhluk, termasuk kebaikan untuk flora dan fauna. Bahkan insya Allah dapat tergolong ibadah yang paling besar pahalanya bila seseorang melakukan kebaikan di tengah-tengah orang yang kebanyakan melakukan kejelekan, berkata jujur di tengah-tengah manusia yang berdusta, berbuat adil dikala berada di tengah orang-orang yang zalim adalah bagian daripada ibadah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, sebagai bagian akhir khutbah ini kami mengajak segenap sidang Jumat untuk menyadari bahwa semua larangan Allah, apapun bentuknya, bila dilanggar pasti akan membuahkan kemudaratan. Demikian pula kita harus yakin bahwa semua perintah Allah, apapun bentuknya, bila dilakukan pasti akan menimbulkan kemaslahatan. Kemudian kami mengajak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, baik ibadah langsung kepada Allah maupun ibadah lewat makhluk, karena kita sadar bahwa kembalinya segala macam kebaikan itu hanya kepada pelakunya dan kepada makhluk itu sendiri. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita sehingga kita mampu beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya kadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma tasnun aqimis salah.